Amanda Shawe adalah seorang pelajar Tionghoa di Vancouver, British Columbia, Kanada yang dibunuh pada Oktober tahun 2002. Jenazahnya ditemukan di dalam sebuah koper. Siapakah pelaku pembunuhan ini? Amanda Shawe lahir di Cina pada tahun 1981. Ia merupakan anak tunggal. Keluarga Amanda tidak mempunyai banyak uang, namun kedua orang tuanya bekerja keras untuk memberikan kehidupan yang layak kepada Amanda. Mereka menghabiskan uang simpanan mereka agar dapat mengirimkan Amanda ke Kanada melalui jalur pertukaran pelajar. Pada 31 Juli 2001, Amanda terbang dari Beijing menuju Vancouver, Kanada, di mana ia mengambil jurusan bahasa Inggris di Coquitlam College di Vancouver. Saat berada di sana, Amanda yang berusia 21 tahun itu bertemu dan lantas mempunyai hubungan spesial dengan Li Ang yang masih berusia 18 tahun. Li juga berasal dari Cina dan berada di Vancouver untuk mengenyam pendidikan dengan mengambil jurusan IT di Universitas Simon Fraser. Li berasal dari keluarga kaya raya. Ayahnya bekerja untuk pemerintahan Cina sebagai pejabat tinggi militer di Beijing dan ibunya bekerja di entertainment industry. Walaupun baru menjalani hubungan berpacaran selama beberapa bulan, Amanda dan Li memutuskan untuk tinggal bersama. Mereka tinggal di apartemen bersama sepupu Li yang bernama Chang Han di Jalan Sherlock Avenue di Burnaby. Sekitar pukul 8 malam pada 9 Oktober 2002, Amanda meninggalkan apartemen untuk pergi berbelanja di Safeway Store yang berada cukup dekat dengan apartemennya. Namun Amanda tidak pernah kembali. Li berusaha untuk menelponnya beberapa kali, namun tidak ada jawaban. Setelah beberapa jam, Li mulai merasa cemas dan memutuskan untuk melapor ke polisi. Li menelpon polisi sekitar tengah malam. Namun Li diinstruksikan untuk menunggu hingga 24 jam dan menelpon kembali jika memang Amanda tidak kembali. Ketika Li menelpon kembali pada pagi harinya, polisi langsung menanggapi laporan Li tersebut. Setelah beberapa hari hilangnya Amanda, polisi mulai mendapatkan kritik tajam karena kurangnya keseriusan dalam menangani kasus itu. Polisi dikritik akan kurangnya ketanggapan saat investigasi yang mereka lakukan, apalagi Amanda diketahui menghilang 1 jam setelah percobaan penculikan seorang wanita Korea di area yang sama. 3 hari berikutnya pada tanggal 20 Oktober 2002, beberapa orang pejalan kaki sedang berjalan di sekitar area Stave Lake yang berlokasi sekitar 40 mil ke arah timur Vancouver. Para pejalan kaki tersebut menemukan sebuah koper. Karena merasa aneh dengan penemuan koper di tempat seperti itu, para pejalan kaki tersebut kemudian mendekati koper itu. Namun ketika semakin mendekat, mereka mencium bau busuk dari koper itu. Dengan hati-hati, para pejalan kaki tersebut membuka koper dan menemukan wanita di dalam koper. Mereka lantas menelpon pihak kepolisian dan mengatakan penemuan mereka. Polisi kemudian mengidentifikasi bahwa mayat yang ditemukan dalam koper adalah mayat Amanda Shaw. Dalam laporan otopsi ditemukan bahwa Amanda meninggal karena Beberapa hari setelah penemuan jenazah Amanda, pacar Amanda tiba-tiba memutuskan kembali ke Cina. Li beralasan bahwa ia harus mengurus perpanjangan visanya dan akan segera kembali ke Kanada setelah pengurusan visa selesai. Sepeninggal Amanda, para orang-orang yang bersimpati dengan Amanda dan beberapa teman Amanda mengadakan upacara kematian Amanda yang dihadiri sekitar lebih dari 200 orang di Vancouver Art Gallery. Dan penggalangan dana juga dibentuk guna membantu orang tua Amanda secara finansial. Kasus pembunuhan Amanda menemukan titik terang ketika pihak kepolisian menginterogasi sepupu Li yang bernama Chang Han. Chang Han mengatakan bahwa Li lah yang membunuh Amanda. Ia juga mengaku bahwa ia membantu Li untuk membuang mayat Amanda. Chang Han kemudian dipenjara karena dianggap membantu suatu tindakan kriminal. Namun Chang dibebaskan setelah membayar jaminan sebesar $90.000 Kanada. Di satu sisi, keluarga Amanda terus menuntut keadilan bagi putri mereka. Mereka mempertanyakan pihak kepolisian Kanada akan barang bukti yang ditemukan guna membuat kasus Amanda agar mengalami kemajuan. Pada tanggal 12 Mei 2003, 7 bulan setelah pembunuhan Amanda, polisi Kanada mengupayakan penangkapan kepada Li yang masih belum kembali dari Cina. Li dituntut dengan tuduhan pembunuhan tingkat 2.
Namun walau begitu, penangkapan Lee masih harus dalam proses selama beberapa tahun dikarenakan belum adanya titik temu antara pihak kepolisian Kanada dan kepolisian Cina. Pihak kepolisian Kanada mengharuskan Lee untuk diadili di Kanada, namun karena Lee yang sudah berada di Cina membuat proses peradilan semakin menyulitkan. Namun pada akhirnya, pihak kepolisian Kanada memberikan barang bukti kepada kepolisian Cina agar Lee dapat diadili di Cina. Karena koneksi yang kuat dari keluarga Lee, ia didampingi oleh pengacara nomor 1 di Cina yang membuat kasus pembunuhan Amanda kembali ditunda. Pada tahun 2011, 9 tahun setelah kematian Amanda, Lee kembali menjalani persidangan di Cina. Menurut orang tua Amanda, keluarga Lee tidak menunjukkan adanya penyesalan. Ketika barang bukti ditunjukkan di pengadilan, keluarga Lee mengamuk di ruang sidang dan mencoba memutarbalikkan fakta. Sambil menanti putusan pengadilan yang begitu lama, pada tahun 2012, menurut pemberitaan dari Globe and Mail, Lee mengakui bahwa ia telah membunuh Amanda karena ketidaksengajaan. Tidak lama setelah ia ditangkap di Beijing pada tahun 2009. Ia menceritakan bahwa ia tidak sengaja membuat Amanda kehabisan nafas dengan menutup muka Amanda dengan bantal karena mereka sedang bermain permainan perang bantal. Ia awalnya mengira Amanda hanya pingsan, namun ia akhirnya menyadari bahwa Amanda telah meninggal. Namun otopsi yang telah dilakukan oleh polisi Kanada kepada jenazah Amanda menunjukkan bahwa Amanda meninggal karena ditemukan luka lebam di leher Amanda. Pada tanggal 27 September 2012, Lee diputus bersalah oleh pengadilan dengan tuduhan pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Putusan kepada Lee dijatuhkan hampir 10 tahun setelah kematian Amanda. Namun pada tanggal 30 Juni 2014, tuduhan kepada Lee dirubah oleh pengadilan Cina yang menyebabkan Lee hanya dijatuhi hukuman selama 7 tahun. Akibat dari pengurangan hukuman itu, Lee dibebaskan dari penjara pada Juni 2016. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay tune.